warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Gafira Putri dengan NPM 212151085 dari kelas 2021C Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan membahas jawaban ujian akhir semester Gasal mata kuliah Teori Bilangan yang diampu oleh Bapak Dede Nurjamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Yuk, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Kita langsung saja bahas soal nomor satunya. Tentukan FPB dari 3077 dan 288, lalu nyatakan dalam kombinasi linear. Yang diminta di sini adalah kombinasi linear, yang dimana kombinasi linear itu berupa X dan Y. Berarti hasil akhirnya adalah X dan Y. Lalu di sini langsung saja kita jawab. Caranya adalah bilangan terbesar di sini yaitu 3077 sama dengan 228 kali berapa yang mendekati 3077, yaitu 10 dikali 288 lalu ditambah dengan sisanya, berarti 197. Lalu 288 sama dengan 197 kali berapa yang hasilnya mendekati 288, yaitu 1 dikali 197, lalu di sini ditambah 91 untuk membulatkan hasil 288. Lalu 197 sama dengan 91 kali berapa yang hasilnya mendekati 197, yaitu 2 dikali 91, lalu di sini ditambah dengan 15. Lalu setelahnya 91 sama dengan 15 kali berapa yang hasilnya mendekati 91, yaitu 6 dikali 15, lalu di sini ditambahkan 1 untuk membulatkan hasil ke 91. Lalu di sini berarti 15 sama dengan 1 dikali berapa yang hasilnya mendekati 15, yaitu 1 dikali 15, lalu sini sisanya adalah 0. Nah, jika sudah menghitung sampai 0, berarti atasnya 0 adalah FPB-nya. Berarti 1 ini adalah FPB-nya. Sudah kita temui FPB-nya, namun di sini diminta untuk dinyatakan dalam kombinasi linear yang berupa X dan Y. Nah, di sini sekarang kita langsung saja mencari kombinasi linearnya. Kombinasi linear itu berarti bentuknya adalah FPB sama dengan yaitu 1 disama dengankan dengan 3077X ditambah 288Y. Ini bentuk awalnya. Lalu setelahnya 1 itu sama dengan, dari sini kita bisa tahu 1 adalah 1 sama dengan 9. 1 itu bisa kita misalkan dengan 91 dikurangi 6 dikali 15. Makanya di sini kita ubah menjadi 1 sama dengan 91 dikurangi 6 dikali 15. Nah, setelah itu berarti 1 sama dengan 91 dikurangi 6, 15-nya kita ubah. Di sini 15 kita bisa ubah menjadi 197 dikurangi 2 dikali 91. Nah, setelah itu kita operasikan saja 91 dikurangi 6 dikali 197, lalu negatif 6 dikali dengan negatif 2 kali 91 berarti jadi positif 12 dikali 91. Berarti di sini 1 sama dengan 91 kita operasikan sama-sama 91 berarti jadi 13 dikali 91 dikurangi 6 dikali 197. Lalu setelah itu 97-nya kita ubah menjadi 1 sama dengan 13. 91 di sini bisa kita ubah menjadi 288 dikurangi 1 dikali 197 dikurangi 6 dikali 197. Lalu kita operasikan saja berarti jadi 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 13 dikali 197 dikurangi 6 dikali 197. Lalu setelah ini kita operasikan lagi saja 197-nya kita operasikan berarti jadi 1 sama dengan 13 kali 288 dikurangi 19 dikali 197. Lalu setelah itu 197-nya kita ubah lagi berarti jadi 1 sama dengan 13 dikali 288 sama dengan 19. 197 di sini bisa kita ubah menjadi 3077 dikurangi 10 dikali 288. Lalu di sini kita operasikan 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 19 dikali 3077 ditambah 190 dikali 288.
Lalu di sini kita operasikan nih 288 sama 228-nya, berarti jadi 1 sama dengan 203 dikali 288 dikurangi 19 dikali 3077. Nah, setelah sudah ada 288 dan 3077-nya, bentuknya ini kan sudah hampir sama. Lalu tinggal kita buat operasi yang sudah kita hitung ini menjadi persis seperti bentuk awalnya. Berarti kita pindahkan ke sini. Bentuknya itu kita ubah menjadi 1 sama dengan 3077 dikali dengan negatif 19 ditambah 288 dikali dengan 203. Berarti sesuai dengan bentuk awalnya, berarti kombinasi linearnya X-nya adalah negatif 19 dan Y-nya adalah 203. Maka FPB dari 3077 dan 288 jika dinyatakan dalam kombinasi linear adalah X sama dengan negatif 19 dan Y sama dengan 203. Kita langsung lanjut ke soal nomor 2. Buktikan bahwa 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 habis dibagi 14. Untuk menjawab soal ini, kita harus mengerjakannya satu-satu dulu. 2 pangkat 36 dulu, baru 3 pangkat 38. Nah, langsung aja kita jawab. Di sini saya akan menjawab yang 2 pangkat 36 dulu. Dan saya akan menggunakan 2 pangkat 4 agar tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil pula nilainya. Nah, di sini langsung saja 2 pangkat 4 itu hasilnya akan sama dengan 16. Lalu jika saya bagi 16 dengan 14, maka akan bersisa 2. Berarti di sini 2 pangkat 4 akan kongruen dengan 2 modulo 14. Lalu selanjutnya saya akan menggunakan 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 kongruen dengan 2 dikali 2 modulo 14. Lalu di sini berarti jadi 2 pangkat 8 kongruen dengan 4 modulo 14. Lalu selanjutnya 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 8 kongruen dengan 4 dikali 4 modulo 14. Lalu jadi 2 pangkat 16 kongruen dengan 16 modulo 14. Lalu seperti tadi 16 jika dibagi 14 akan bersisa 2. Makanya di sini bisa saya bilang 2 pangkat 16 akan kongruen dengan 2 modulo 14. Nah, berarti di sini kalau misalkan saya tambahkan 2 di pangkat 16 dikali 2 pangkat 16 berarti jadi kongruen dengan 2 dikali 2 modulo 14. Lalu di sini berarti jadi 2 pangkat 32 kongruen dengan 4 modulo 14. Nah, selanjutnya karena yang diminta pangkat 36 dan kita sudah sampai pada pangkat 32, berarti di sini tinggal kurang 4. Maka kita kalikan 2 pangkat 32 dikali dengan 2 pangkat 4 akan kongruen dengan 4 dikali 2 pangkat 4 itu tadi kongruen dengan 2. Berarti di sini dikali dengan 2 modulo 14. Lalu berarti 2 pangkat 36 kongruen dengan 8 modulo 14. Nah, setelah 2-nya sudah sampai pada pangkat 36, berarti di sini sekarang kita akan kerjakan 3 pangkat 38-nya. 3 pangkat 38 kita juga menggunakan pangkat 4 saja biar agar sama gitu. Jadi 3 pangkat 4 itu hasilnya kan 81. 81 jika dibagi dengan 14 akan bersisa 11. Jadi di sini 3 pangkat 4 kongruen dengan 11 modulo 14. Lalu sama seperti tadi 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 kongruen dengan 11 dikali 11 yaitu modulo 14. Berarti 3 pangkat 8 kongruen dengan 121 modulo 14.
Di sini 121 kita bagi dengan 14 nanti akan bersisa 9. Berarti bisa saya bilang 3 pangkat 8 kongruen dengan 9 modulo 14. Lalu kita lanjutkan 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 8 kongruen dengan 9 dikali 9 modulo 14. Berarti 3 pangkat 16 kongruen dengan 9 kali 9 itu 81. Tadi 81 kita bagi 14 akan bersisa 11. Berarti di sini bisa kita tulis 11 modulo 14. Lalu 3 pangkat 16 dikali 3 pangkat 16 kongruen dengan 11 dikali 11 itu 121. 121 tadi kita sudah modulokan dengan 14 akan bersisa 9. Berarti di sini bisa kita tulis 9 modulo 14. Lalu berarti kita hasilkan berarti 3 pangkat 32 kongruen dengan 9 modulo 14. Nah, setelah itu karena di sini mintanya 38, berarti akan kurang 6 dan kita akan mengalihkannya ke pangkat 4 terlebih dahulu. Berarti di sini jadi 3 pangkat 32 dikali 3 pangkat 4 kongruen dengan 9 dikali 11 di modulo 14. Berarti hasilnya jadi 33 pangkat 36 kongruen dengan 9 kali 11 jika dimodulokan dengan 14 dibagi 14 berarti akan bersisa 1. Berarti bisa saya bilang 3 pangkat 36 kongruen dengan 1 modulo 14. Lalu di sini 36 ke 38 berarti kurang 2. Di sini berarti kita kalikan 3 pangkat 36 dikali 3 pangkat 2 kongruen dengan 1 dikali 3 pangkat 2 itu 9 berarti dikali dengan 9 modulo 14. Berarti di sini hasilnya adalah 3 pangkat 38 kongruen dengan 9 modulo 14. Nah, ketika dua-duanya sudah ketemu 2 pangkat 36 dan 3 pangkat 38, kita gabungkan lagi mereka, kita gabungkan di sini 2 dipangkatkan 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen dengan 2 pangkat 36 nya kita substitusikan tadi hasilnya adalah 8 lalu dikali dengan 3 pangkat 38 adalah 9 berarti di sini 9 jangan lupa modulo 14. Setelah itu berarti 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen dengan 8 dikali 9 yaitu 72 modulo 14. Nah, 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen dengan 72 jika dibagi 14 akan bersisa 2. Makanya di sini bisa saya bilang 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 akan kongruen dengan 2 modulo 14. Nah, jika sudah seperti ini berarti bisa kita nyatakan, bisa kita hasilkan bahwa pembuktian dari 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 adalah terbukti bisa dibagi 14 dengan bersisa 2.